Bismillahirrahmanirrahim. Semua setan selalu disalahkan aja. Sampai bonyo setan. Wong salam dunia nyalakan kabeh. Ya mungkin saya kasih ke setan. Tapi setannya malah tersenyum-senyum aja. Apa sebabnya? Biarin aja deh. Gue senang dipersalahkan. Karena ketika engkau mempersalahkan setan, berarti kamu tidak merasa bersalah. Si salah setan gara-gara setan. Kalau kamu tidak merasa bersalah, berarti tidak mungkin kamu meminta maaf. Tidak mungkin Anda bertobat. Bagaimana mau bertobat? Yang nggak salah ya tobat apa sih? Bagaimana minta maaf? Yang nggak salah nggak apa? Apa dibalik keberatan dibalik Anda sulit sekali minta maaf? Terbuka deh. Kenapa kamu merasa berat sekali meminta maaf? Apa yang jadi keberatan kamu? Ya. Jadi kenapa pintu ditutup? Siapa yang nutup? Kita sendiri yang menutup diri kita sendiri. Jadi hijab itu adalah di sekitar tubuh kita sendiri. Nah, hijab yang abadi adalah kebodohan kita. Dan itu paling sulit. Nabi Isa sendiri mengatakan penyakit apapun dapat kusembuhkan dengan seizin Allah. Mata buta asli bisa melihat. Lepra bisa sembuh. Bahkan orang yang sudah mati pun bisa kuhidupkan lagi dengan seizin Allah. Yang paling sulit adalah mengobati orang goblok. Termasuk berburuk sangka kepada seseorang. Itu juga merupakan satu hambatan. Ya hijab juga. Karena Anda punya kecurigaan, maka ya sulit Anda bisa melihat sesuatu yang sebenarnya. Orang bermaksud baik Anda bisa mencurigai. Berapa banyak hijab itu? Ya saya kira ya tak terhingga. Termasuk keterbatasan kita, kurang pengalaman kita, rasa bimbang kita, a priori kita kepada orang lain. Ya kan gitu. Keterbatasan kita berpikir. Yang penting mari kita membuka diri. Membuka diri itu adalah pertobatan juga. Sekali lagi bahwa pertobatan itu adalah satu kejujuran kita mengakui kesalahan kita. Orang yang mengakui kesalahannya itu artinya keterbukaan hati. Dan sudah tidak ada lagi rasa batas malu atau harga diri untuk segera meminta maaf atas kesalahannya. Sekarang saya nanya, apa yang engkau rasakan setelah engkau melakukan pertobatan? Hidup ini plong, nyaman, nggak ada beban. The feeling of guilty pun menjadi hilang seketika. Seolah-olah hidup tanpa beban. Karena semuanya sudah kulepaskan semuanya. Tapi kesalahan yang kita sembunyikan, kita tutupi, ya, lama-lama akan menjadi fobia dalam diri kita sendiri, ya. Dan kita akan berusaha selalu menutupinya, jangan sampai ada orang lain. Dan kita akan dikejar-kejar oleh rasa takut, barangkali kejahatan kita akan terbongkar. Disitulah hidup kita mulai was-was, curiga, bimbang, ragu-ragu. Akhirnya rasa takut yang tak terhingga, akhirnya sampai tekang melayu-melayu bari wuda gitu. Jadi the feeling of guilty ini, rasa berdosa ini mengejar-ngejar. Dan penyesalan-penyesalan yang tak terungkap kita hanya menelannya sendiri. Ya kenapa kita hidup ini memikul beban seperti itu? Nah makanya perlu ada keterbukaan. Makanya Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kulebarkan dadamu? Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Allazi angqadha dhahrak. Yang membuat punggungmu terbungkuk-bungkuk. Menjadi beban. Ya kenapa? Kenapa kita milih menyembunyikan daripada fair saja terbuka? Nih, kalau kita salah kepada sesama manusia, jujur ya, mungkin bukan harga diri, kita ketakutan ada konsekuensi hukum. Betul nggak? Ngaku membunuh, ngaku menipu,
Ya, tapi kalau pertobatan dengan Allah, apa yang kamu sembunyikan? Allah tahu semuanya. Ya goblok teman sirku. Ya, apa artinya kita menyembunyikan di depan Allah yang Allah tahu semua? Begini, satu cirinya, orang setelah melakukan pertobatan, ada peningkatan kualitas hidup. Itu. Simone medit dari Loma. Dan dia termotivasi untuk mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjadi baik seperti dirinya. Ngaku tobat, meditnya anggar beringandel kita mah. Ya, itu beberapa ciri-ciri orang yang bertobat. Ya, dia selalu banyak menasihati orang, ya selalu mengingatkan orang, suka membantu orang. Itu ciri bertobat. Apa sih tobat tuh? Taba ya tubuh. Intinya mah kembali. Makna lugatannya bertobat itu kembali kepada fitrah yang benar. Setelah kita kesasar kemana-mana, akhirnya kita kembali menuju jalan yang benar lagi. Anaknya sirwis kesasar, balik maning. Nih, jiwang surkulanya, alhamdulillah no. Pelamnya rwek rombeng. Iya, ternyata dalam ketersesatannya itu, dia akhirnya kembali. Kayak apa senangnya orang tua, ada anaknya tersesat, setelah bertahun-tahun, akhirnya dia kembali. Tahu nggak? Kayak apa senangnya orang tua? Allah juga sebetulnya sama. Menanti kapan kamu pulang. Kapan kamu kembali dari ketersesatanmu. Senantiasa ditunggu oleh Allah setiap saat. Ketika engkau bertobat, Allah lebih senang daripada seorang ibu yang anaknya tersesat bertahun-tahun kembali. Allah selalu menunggu kepulanganmu. Paham?